Langkah 1. Pay God first. If you continually give, you will continually have anonyms. Umumnya kecenderungan orang dalam mengelola uang adalah seperti ini. Membelanjakan terlebih dahulu, lalu kemudian menabung sisanya. Setiap bulan begitu mendapat gaji, mereka langsung menggunakan untuk membayar cicilan-cicilan rumah, mobil atau motor, kartu kredit, listrik, air, telepon, uang sekolah anak, dan tentu saja kebutuhan sehari-hari. Dengan cara seperti ini, biasanya tidak ada uang yang tersisa untuk ditabung. Kalaupun ada, hampir pasti akan habis terpakai di bulan-bulan berikutnya. Belum lagi di zaman modern ini, kita bisa membeli barang secara kredit. Hal ini bukan hanya membuat banyak orang sulit memiliki tabungan, tapi juga mendorong kita mempunyai tambahan utang setiap bulannya. Jika Anda pernah membaca buku pengelolaan keuangan, Anda tentu ingat prinsip dasar dan paling terkenal dari ilmu perencanaan keuangan. Pay yourself first. Menurut prinsip ini, setiap kali Anda menerima uang hasil pendapatan kerja, Anda harus segera mengalokasikan beberapa persennya untuk ditabung atau diinvestasikan. Pay yourself first. Baru kemudian membagi sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar macam-macam tagihan dan membiayai kesenangan Anda. Metode ini memaksa Anda mendahulukan kepentingan pribadi demi menjaga kehidupan finansial agar tetap aman, sesuai dengan prinsip ilmu perencanaan keuangan lainnya. Memiliki tabungan atau berinvestasi sejak dini memungkinkan Anda membangun kekayaan dan masa depan yang baik. Secara teoritis, prinsip pay yourself first tampak sebagai cara paling ideal untuk mendapatkan kehidupan finansial yang aman di masa depan. Sama seperti orang lain dan mungkin juga Anda. Saya pun pernah mencoba menerapkan prinsip ini. Ketika itu saya dan istri berkomitmen menyisihkan sebagian gaji untuk membeli reksadana setiap bulan saat baru gajian. Saya langsung ke ATM untuk mentransfer sejumlah uang. Namun sayang, rencana ini hanya berjalan dengan baik sekitar 6 bulan. Setelah itu kami kembali ke pola lama, yakni menggunakan gaji yang baru didapat untuk berbelanja terlebih dahulu, baru menyisihkan sisanya untuk ditabung. Seringkali gaji saya bahkan tak bersisa di akhir bulan, sehingga tak ada yang bisa ditabung. Penyakit ingin lebih lagi. Di zaman sekarang banyak orang memiliki keinginan membara untuk terus berusaha mengejar kehidupan seperti yang digambarkan oleh iklan-iklan di media. Kehidupan yang bersifat materialistis yang mendorong kita untuk selalu ingin memiliki barang-barang branded dan canggih, sesuai laju tren. Memiliki semua materi itu seolah menjadi suatu kewajiban, sesuai dengan gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Bila Anda seperti itu, jangan-jangan Anda sedang mengidap penyakit menakutkan bernama ingin lebih lagi. Saat ini banyak permasalahan keuangan terjadi karena penyakit tersebut. Anda tidak memiliki tabungan, Anda terjerat utang, keuangan Anda tidak stabil, masa depan keuangan Anda tidak pasti, semuanya terjadi karena Anda terserang penyakit ingin lebih lagi. Gejala utamanya tak pernah puas dengan segala yang telah dimiliki. Masa depan keuangan Anda tidak pasti, semuanya terjadi karena Anda terserang penyakit ingin lebih lagi. Gejala utamanya tak pernah puas dengan segala yang telah dimiliki. Strategi pay yourself first dan pengelolaan anggaran yang ketat tidak akan bisa menjadi obat bagi penyakit tersebut. Metode ini tak dapat membantu mengubah prioritas dan mentalitas Anda. Anda memerlukan sesuatu yang lebih dari itu. Memberi obat paling manjur. Sebelumnya saya bercerita pernah menerapkan prinsip pay yourself first, tapi nyatanya hal itu tak bertahan lama.
Pun setelah saya berhasil menata kondisi keuangan menjadi lebih baik, saya tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Di banyak kesempatan saya merasa uang yang saya miliki tidak pernah cukup. Saya juga diliputi kekhawatiran apakah masa depan saya sudah benar-benar terjamin secara finansial. Dengan kata lain, uang masih mengendalikan kehidupan saya, bukan sebaliknya. Hingga suatu hari saya mengalami suatu peristiwa yang membuka mata dan hati. Waktu itu saya pergi menjemput anak pulang sekolah. Saya tiba di sana Langkah 1. Pay God first. If you continually give, you will continually have anonyms. Umumnya kecenderungan orang dalam mengelola uang adalah seperti ini. Membelanjakan terlebih dahulu, lalu kemudian menabung sisanya. Setiap bulan begitu mendapat gaji, mereka langsung menggunakan untuk membayar cicilan-cicilan rumah, mobil atau motor, kartu kredit, listrik, air, telepon, uang sekolah anak, dan tentu saja kebutuhan sehari-hari. Dengan cara seperti ini, biasanya tidak ada uang yang tersisa untuk ditabung. Kalaupun ada, hampir pasti akan habis terpakai di bulan-bulan berikutnya. Belum lagi di zaman modern ini, kita bisa membeli barang secara kredit. Hal ini bukan hanya membuat banyak orang sulit memiliki tabungan, tapi juga mendorong kita mempunyai tambahan utang setiap bulannya. Jika Anda pernah membaca buku pengelolaan keuangan, Anda tentu ingat prinsip dasar dan paling terkenal dari ilmu perencanaan keuangan. Pay yourself first. Menurut prinsip ini, setiap kali Anda menerima uang hasil pendapatan kerja, Anda harus segera mengalokasikan beberapa persennya untuk ditabung atau diinvestasikan. Pay yourself first. Baru kemudian membagi sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar macam-macam tagihan dan membiayai kesenangan Anda. Metode ini memaksa Anda mendahulukan kepentingan pribadi demi menjaga kehidupan finansial agar tetap aman. Sesuai dengan prinsip ilmu perencanaan keuangan lainnya, memiliki tabungan atau berinvestasi sejak dini memungkinkan Anda membangun kekayaan dan masa depan yang baik. Secara teoritis, prinsip pay yourself first tampak sebagai cara paling ideal untuk mendapatkan kehidupan finansial yang aman di masa depan. Sama seperti orang lain dan mungkin juga Anda. Saya pun pernah mencoba menerapkan prinsip ini. Ketika itu saya dan istri berkomitmen menyisihkan sebagian gaji untuk membeli reksadana setiap bulan saat baru gajian. Saya langsung ke ATM untuk mentransfer sejumlah uang. Namun sayang, rencana ini hanya berjalan dengan baik sekitar 6 bulan. Setelah itu kami kembali ke pola lama, yakni menggunakan gaji yang baru didapat untuk berbelanja terlebih dahulu, baru menyisihkan sisanya untuk ditabung. Seringkali gaji saya bahkan tak bersisa di akhir bulan, sehingga tak ada yang bisa ditabung. Penyakit ingin lebih lagi. Di zaman sekarang banyak orang memiliki keinginan membara untuk terus berusaha mengejar kehidupan seperti yang digambarkan oleh iklan-iklan di media. Kehidupan yang bersifat materialistis yang mendorong kita untuk selalu ingin memiliki barang-barang branded dan canggih sesuai laju tren. Memiliki semua materi itu seolah menjadi suatu kewajiban sesuai dengan gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Bila Anda seperti itu, jangan-jangan Anda sedang mengidap penyakit menakutkan bernama ingin lebih lagi. Saat ini banyak permasalahan keuangan terjadi karena penyakit tersebut. Anda tidak memiliki tabungan, Anda terjerat utang, keuangan Anda tidak stabil, masa depan keuangan Anda tidak pasti, semuanya terjadi karena Anda terserang penyakit ingin lebih lagi. Gejala utamanya tak pernah puas dengan segala yang telah dimiliki.
Masa depan keuangan Anda tidak pasti, semuanya terjadi karena Anda terserang penyakit ingin lebih lagi. Gejala utamanya tak pernah puas dengan segala yang telah dimiliki. Strategi pay yourself first dan pengelolaan anggaran yang ketat tidak akan bisa menjadi obat bagi penyakit tersebut. Metode ini tak dapat membantu mengubah prioritas dan mentalitas Anda. Anda memerlukan sesuatu yang lebih dari itu. Memberi obat paling manjur. Sebelumnya saya bercerita pernah menerapkan prinsip pay yourself first, tapi nyatanya hal itu tak bertahan lama. Pun setelah saya berhasil menata kondisi keuangan menjadi lebih baik, saya tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Di banyak kesempatan saya merasa uang yang saya miliki tidak pernah cukup. Saya juga diliputi kekhawatiran apakah masa depan saya sudah benar-benar terjamin secara finansial. Dengan kata lain, uang masih mengendalikan kehidupan saya, bukan sebaliknya. Hingga suatu hari saya mengalami suatu peristiwa yang membuka mata hati. Waktu itu, saya pergi menjemput anak pulang sekolah. Saya tiba di sana 1 jam lebih awal. Sambil menunggu, saya putuskan makan siang terlebih dahulu. Istri saya pernah bilang, di dekat sekolah ada pedagang kaki lima yang menjual mie ayam cukup enak. Setelah menemukannya, saya memesan 1 mangkok yamin manis bakso dan duduk di pinggir jalan menikmatinya. Kemudian, datang seorang tukang sampah berpakaian hitam butut. Bapak tua itu memarkirkan gerobak sampahnya dekat mobil saya dan memesan mie yang sama. Ia duduk berhadap-hadapan dengan saya, tertawa dan menampakkan giginya yang ompong. Kemudian mulai menikmati makanannya. Tawa bapak tua itu membawa rasa damai di hati saya. Kami pun sama-sama lahap menyantap yamin manis bakso itu. Begitu selesai, saya membayar mie sekaligus untuk bapak tukang sampah itu. Saya berjalan masuk ke mobil dengan mata berkaca-kaca. Rasanya sudah lama saya tak melakukan sesuatu sesederhana itu. Namun merasakan kedamaian yang begitu luar biasa. Detik itu saya juga menyadari obat terhadap kehidupan keuangan yang kacau balau bukanlah selalu anggaran yang ketat. Obat bagi kehidupan yang dipenuhi dengan keinginan untuk memiliki lebih dan lebih lagi bukanlah memaksakan diri untuk menabung. Pay yourself first. Obat manjur bagi semua itu adalah memberi. Dalam hal ini memberi yang pertama dan terbaik kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Memberi yang pertama dan terbaik kepada Tuhan. Peristiwa itu sungguh menyadarkan saya mengapa Tuhan meminta saya memberi yang pertama dan terbaik untuknya. Karena Tuhan sesungguhnya memberi perintah itu untuk kebaikan saya. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi tidak membutuhkan uangnya. Saya hanya memberi yang pertama untuk Tuhan. Saya menempatkan Tuhan sebagai yang utama, bukan diri saya pribadi. Saat saya memberi yang utama untuk Tuhan, saya menempatkan Tuhan sebagai yang utama, bukan uang sebagai yang utama. Saat itulah saya mengendalikan uang saya, bukan sebaliknya. Karenanya, langkah pertama yang saya usulkan dalam buku 6 keranjang 7 langkah ini adalah pay God first, baru kemudian pay yourself second, pay your need third, pay your want fourth. Saya sungguh percaya bahwa pay God first, memberi yang pertama dan yang terbaik kepada Tuhan adalah langkah terbaik pertama yang harus Anda lakukan supaya bisa mengendalikan kehidupan keuangan Anda.
Pay God first membantu Anda memiliki prioritas yang benar. Di era modern seperti sekarang ini, daya tarik uang semakin sulit dihiraukan. Sadar atau tidak, tak sedikit dari kita yang berpikiran uang adalah segala-gala dalam hidup. Bahwa uang adalah Tuhan atau dewa yang mengendalikan hidup kita. Kita menaruh kepercayaan terhadap uang, bekerja keras demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Rela mengorbankan kesehatan, keluarga, bahkan integritas, semua demi uang. Padahal jauh di dalam hati kita sadar bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini tidak didapat dari dewa uang. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah, pay God first menjadi sangat penting. Prinsip ini merupakan bentuk deklarasi kita terhadap keagungan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan kita, bukan uang. Aksi pay God first adalah penegasan bahwa kita sadar hidup ini tidak diatur oleh uang. Kitalah yang mengatur uang. Kita yang dapat membuat uang melayani kita. Pay God first juga membuat pikiran kita lebih tercerahkan dan mampu memahami prioritas dalam hidup ini secara lebih baik. Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita. Maka itu, fokuskan segala tindakan kita di dunia ini hanya kepadanya, Sang Pemberi kekayaan, bukan kepada kekayaan itu sendiri. Pay God first membantu mentalitas berkelimpahan dalam diri Anda. Semua orang di dunia ini sesungguhnya ingin menjadi kaya. Pemerintah menginginkan negara dan rakyatnya makmur. Setiap orang tua ingin anak-anaknya sukses. Pebisnis ingin usahanya berhasil. Karyawan ingin karirnya lancar. Semua orang mendambakan kekayaan, kesuksesan, dan kemakmuran dalam hidupnya. Kelimpahan juga merupakan kehendak Tuhan. Sesungguhnya kelimpahan berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat Anda sukses. Dan Ia ingin kita semua memiliki hidup yang makmur. Namun sayang, banyak orang yang tidak mampu melihat kebenaran itu sekarang. Tuntutan hidup di milenium ketiga yang berat telah membentuk mentalitas serba kekurangan dalam kehidupan sebagian orang. Banyak yang berkata, sekarang saja saya sudah jungkir balik membiayai kehidupan sehari-hari. Sekarang saja saya sudah jungkir balik membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Dari mana saya bisa mendapatkan uang lebih untuk diberikan? Pada akhirnya, setiap berkat mereka terima kemudian disimpan untuk diri sendiri. Mereka tidak dapat memberi secara ikhlas karena berpikir yang dimiliki saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang yang berpikiran seperti ini lantas terjebak dalam kehidupan pas-pasan, padahal Tuhan sebetulnya mempersiapkan kehidupan yang serba melimpah bagi semua orang. Memberi yang pertama dan terutama kepada Tuhan sesungguhnya adalah kunci untuk memasuki kehidupan yang penuh kelimpahan. Pay God first membentuk hati yang selalu penuh syukur. Memberi merupakan salah satu bentuk nyata ucapan syukur kita. Hati yang bersyukur membantu kita berfokus kepada hal-hal yang positif. Kita bisa mengucap syukur saat tagihan-tagihan cicilan jatuh tempo.
Kita optimis bahwa masa depan keuangan yang gilang gemilang menanti kita di depan. Saat rutinitas hidup melemahkan hidup kita, saat pekerjaan dan kondisi keuangan pribadi sedang tidak baik, bahkan saat kehidupan pernikahan, anak-anak, atau persahabatan sedang bermasalah, ucapan syukur akan membantu kita menemukan kebaikan di tengah keburukan. Menuntun kita menemukan jalan keluar di tengah himpitan dan kebuntuan. Memberi yang pertama dan terbaik kepada Tuhan, mengungkapkan ucapan syukur kita kepadanya, dan membantu kita meyakini bahwa Tuhan peduli kepada kita. Ya, Dia sungguh peduli dengan kita. Berkah dan jalan keluar ada di depan sana. Tuhan telah menyediakan kelimpahan bagi kita umat-Nya. Ucapan syukur melalui tindakan memberi kepada Tuhan ini membawa Anda kepada kehidupan yang penuh harapan, damai, dan keuangan yang indah. Memberi akan membawa kelimpahan ke dalam kehidupan Anda. Sir John Templeton, seorang investor, miliarder, dan filantrop, pernah mengatakan bahwa ia menemukan satu persamaan dalam diri orang-orang yang mencapai kekayaan luar biasa, yaitu memberi. Saya sempat bertanya-tanya di dalam hati, masa sih seperti itu? Sepertinya tidak mungkin. Mana mungkin rahasia menjadi kaya sesederhana itu? Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda menerima. Benarkah membagikan kekayaan betul-betul menarik lebih banyak lagi kekayaan masuk ke dalam kehidupan kita? Nyatanya, pengalaman hidup menunjukkan kepada saya bahwa semua itu benar adanya. Selain berdasarkan apa yang saya alami pribadi, juga dari yang saya lihat dalam hidup sejumlah orang yang saya kenal secara personal. Saya memiliki seorang sahabat yang sangat senang berbagi kepada siapa saja, termasuk saya. Seringkali saya merasa begitu sungkan saking tak terhitung betapa banyak yang telah ia berikan kepada saya. Ketika saya mengunjunginya di Batam, ia pasti mentraktir saya makan di restoran terbaik di sana. Oleh-oleh bagi keluarga selalu ia siapkan untuk saya bawa pulang ke Jakarta. Hatinya begitu dipenuhi kelimpahan untuk memberikan yang terbaik pada semua orang. Satu hal yang saya perhatikan, ia tidak pernah kekurangan sekalipun. Ia tidak pernah kekurangan sekalipun telah mengeluarkan begitu banyak untuk diberikan kepada orang lain. Hidupnya kini justru dikelilingi orang-orang yang ingin memberi kembali kepadanya. Saat menulis bab ini, saya sudah menetapkan dalam hati hendak memberinya 100 buah buku ini sebagai hadiah pemberian. Saya sudah menetapkan dalam hati hendak memberinya 100 buah buku ini sebagai hadiah. Pemberiannya membuat saya ingin memberi lebih kepadanya. Saya pun tahu, sekalipun saya tidak ingin membalasnya, ia pasti akan membalas pemberian saya dengan sesuatu yang lebih berharga lagi. Itulah makna yang saya maksud di balik setiap tindakan memberi. Memberi secara ikhlas akan membawa kita pada kelimpahan yang satu dan yang lain. Sekali lagi saya katakan, memberi selalu membawa kelimpahan dalam kehidupan kita. Saat kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan,
Saya percaya Tuhan semesta alam akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mengirimkan segala berkat-Nya untuk memperbaiki pekerjaan dan usaha kita, keluarga kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Siklus kehidupan. Bila kita perhatikan di dunia ini, setiap unsur ciptaan Tuhan memiliki siklus. Sebuah benih kecil yang terjatuh dan terbenam dalam tanah akan tumbuh menjadi kuncup dan kemudian menjadi pohon. Pohon akan berbunga dan menjatuhkan benih-benih baru yang pada waktunya akan tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Air mendaur ulang dirinya melalui proses penguapan. Kembali lagi menjadi cairan. Air dalam tanah keluar sebagai mata air dan mengalir melalui sungai sampai ke laut. Dalam proses tersebut, sebagian air menguap, membuang sebagian besar kotoran dalam proses penguapan tersebut, menjadi awan, dan pada akhirnya turun kembali ke bumi dalam keadaan bersih sebagai hujan. Uang pun memiliki siklusnya. Pada saat Anda memberi dan mengembalikan apa yang telah Anda terima kepada Sang Pencipta, Tuhan pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Tuhan akan mendorong orang lain untuk memberi kepada Anda. Mungkin dalam bentuk tambahan pelanggan bagi bisnis Anda, berupa peluang bisnis baru, atau tawaran pekerjaan yang lebih baik, dan masih banyak lagi kemungkinan lainnya. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Berilah dan kamu akan diberi. The more you give, the more you get. Hukum tersebut bersifat universal. Kebenarannya sama seperti hukum gravitasi. Manusia tidak mampu sampai kepada pemikiran itu, namun Tuhan memikirkannya. Karena itu, Sang Pencipta memberi kita perintah untuk memberi. Memberi akan membangun mentalitas kelimpahan dan membawa kelimpahan masuk ke dalam kehidupan kita. Dan membawa kelimpahan masuk ke dalam kehidupan Anda. Maka itu, jangan ragu untuk pertama-tama memberi kepada Tuhan sebelum kepada diri sendiri atau orang lain. Memberi pada masa kelaparan. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengalami kondisi keuangan yang begitu ketat. Belum pernah dalam hidup saya sampai tidak memiliki uang tunai di dompet. Dan betul-betul mengharap adanya pemasukan secepat mungkin, supaya saya dapat membayar segala tagihan rutin. Itu adalah masa di mana saya merasa betul-betul di ujung tanduk. Kapan saja saya bisa bangkrut dan kehilangan semua kekayaan. Pada suatu hari, saya mengikuti ibadah di gereja dan merasa Tuhan berbicara langsung kepada saya. Dengan gamblang dia memberi saya jalan keluar yang harus saya tempuh untuk terhindar dari kesulitan. Untuk terhindar dari kesulitan keuangan yang tengah saya alami. Pendeta yang berkhotbah waktu itu menceritakan kisah Ishak yang tetap menabur meski pada waktu itu tempat tinggalnya Gerar sedang dilanda kelaparan hebat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat.
sebab ia diberkati Tuhan. Ia lalu melanjutkan, mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang berada dalam kondisi kelaparan. Bila kalian ingin melihat mukjizat Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, tetap menabur dan berilah. Ishak menabur di masa kelaparan dan kesukaran, dan Tuhan memberkatinya dengan berkat 100 kali lipat. Tak lama berselang, saya diberitahu bahwa gereja sedang membutuhkan dana. Inilah kesempatan saya untuk mempraktikkan keajaiban memberi ini. Begitu pikir saya waktu itu. Saya ingat berkata dalam doa, Tuhan, uang yang saya miliki sekarang belum tentu cukup untuk membayar tagihan-tagihan yang ada. Tapi Engkau minta saya memberikannya. Saya tahu Engkau akan menyediakannya kembali bagi saya. Dan dengan berat hati saya menyumbangkan uang itu. Anda pernah dengar ungkapan Tuhan bekerja dengan cara yang misterius? Saya kini percaya hal itu benar adanya. Saya tidak ingat lagi bagaimana akhirnya saya bisa melunasi semua tagihan ketika itu. Tapi mukjizat benar-benar terjadi. Semua tagihan dan kebutuhan berhasil saya bayar tanpa ada masalah. Berilah dan kamu akan diberi. Anda akan selalu menerima lebih dari yang Anda berikan. Bila saya memberi Anda sebuah apel, Anda pasti dapat menghitung berapa banyak bijinya. Namun, tahukah Anda berapa banyak buah apel yang dapat tumbuh dari biji-biji tersebut manakala Anda menabur dan menanamnya? Tentu sulit memastikannya. Saya dan Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak buah apel baru yang akan dihasilkan. Prinsip memberi sama seperti ilustrasi di atas. Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak yang akan Anda terima kembali. Namun satu hal yang pasti, Anda akan selalu menerima lebih banyak, jauh lebih banyak dari apa yang Anda berikan. Banyak orang mengerti kebenaran tersebut dan jatuh ke dalam jebakannya. Mereka memberi sambil berharap akan mendapat balasan yang jauh lebih banyak. Saya ingin menutup bagian ini dengan mengingatkan bahwa kita harus memberi untuk memberi. Memberi untuk memberi. Sekalipun memberi selalu pada akhirnya membawa kelimpahan masuk ke dalam hidup, kita tetap perlu memiliki motivasi yang benar. Jangan memberi karena mengharapkan balasan. Menggaji seorang karena pekerjaan yang telah dilakukannya bukanlah contoh tindakan memberi. Menyerahkan sesuatu kepada seseorang dengan syarat tertentu bukan memberi. Mendapatkan berkah adalah ganjaran dan pahala. Jangan jadikan sebagai motivasi memberi. Fokus kita harus kepada memberi bukan menerima. Memberi ya untuk memberi. Memberi ya untuk memberi. Titik. Pastikan saat memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sikap yang benar. Kita memberi karena kita menaruh iman kepadanya. Menaruh iman kepada Tuhan karena kita mengasihinya, bukan karena kita mengharapkan balasan darinya. Saatnya mewujudkan pay God first sekarang. Setelah mendapatkan pencerahan, setelah mendapat pencerahan soal prinsip memberi, sekarang saatnya melakukan aksi nyata dalam kehidupan Anda.
Bagi umat Kristiani, telah tersedia jalan untuk memberi kembali kepadanya melalui tugas langkah yang disebut perpuluhan, yakni memberi 10% dari penghasilan kepada gereja lokal tempat Anda beribadah. Ketika datang ke gereja untuk beribadah, hendaknya kita tidak dengan tangan hampa, namun juga membawa persembahan perpuluhan. Tuhan pasti akan memberi Anda berkat yang melimpah. Sedangkan umat Muslim dapat mempraktikkan pay God first dengan menyisihkan 2,5% dari pendapatannya untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, juga bisa dengan membayar zakat seperti yang dianjurkan, sifatnya sunnah. Pada akhirnya, saya merasa 10% dari penghasilan adalah angka yang bersifat universal yang dapat kita gunakan sebagai acuan berapa besar yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi, mulai saat ini, ingatlah bahwa uang yang menjadi hak Anda adalah 90% dari total pendapatan yang Anda terima. Yang 10% adalah milik Tuhan, wajib kita berikan kembali kepadanya. Saat Anda kelak mengambil cicilan rumah misalnya, ingatlah untuk melakukan perhitungan berdasarkan nilai 90% itu tadi. Meski bank akan menghitung dari total penghasilan. Dalam perjalanan hidup, saya sempat beberapa kali mengambil komitmen pembelian berdasarkan total penghasilan yang saya miliki. Akibatnya, saya sempat mengalami kesulitan membayar di akhir bulan karena baru sadar bahwa sesungguhnya dana yang saya miliki hanyalah 90% dari penghasilan. Saat Anda mampu menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan Anda belajar hidup sesuai dengan kemampuan, yaitu 90% dari total penghasilan, Tuhan akan memberkati dan mempercayai Anda dengan tanggung jawab yang lebih besar. Anda akan mulai melihat berkat dan tuntunan Tuhan berlimpah dalam kehidupan Anda. Lakukanlah segera, jangan menunda. Anda akan merasakan sendiri perubahan besar terjadi dalam kehidupan Anda. Untuk pertama kalinya, Anda akan lepas dari ikatan uang. Dan Anda akan melihat Tuhan melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan Anda. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak pula Anda menerima. Pola ini akan terus berkelanjutan. Anda telah membangun fondasi yang kokoh. 6 keranjang 7 langkah adalah tahapan yang saya rancang untuk membantu Anda mengendalikan kehidupan keuangan dan menjadi kaya. Permasalahannya, bila tidak disikapi dengan bijak, kekayaan dapat menghancurkan hidup dan jiwa Anda. Satu-satunya penangkal bagi racun kekayaan tersebut adalah kesadaran untuk memberi kembali kepada Tuhan. Langkah 1 ini adalah modal yang Anda butuhkan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupan dan keuangan Anda. Anda telah belajar memberi dan menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan Anda. Setelah itu, yang Anda butuhkan adalah ilmu pengelolaan uang. Tuhan memberi Anda hikmat dan kesempatan untuk menikmati setiap proses dalam mengelola dan mengembangkan keuangan Anda. Langkah 2 sampai dengan 7 akan menjadi penuntun bagi Anda untuk mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Mari kita melangkah ke langkah 2. Yang perlu diingat,
Prinsip terbaik dalam mengelola keuangan Anda adalah pay God first, pay yourself second, pay your need third, pay your want fourth. Pendapatan yang kita peroleh sesungguhnya 90% dari jumlah total yang kita terima. Sebanyak 10% adalah milik Tuhan yang sepatutnya kita kembalikan lagi kepadanya melalui tindakan pay God first. Ringkasan, prinsip pay yourself first tidak cukup untuk mengantarkan Anda kepada kehidupan finansial yang aman di masa depan. Pay God first akan mengubah prioritas dan mentalitas Anda sehingga Anda menjadi pengendali uang. Hidup Anda tidak akan dikendalikan oleh uang, dan yang pasti Anda akan terlindung dari penyakit ingin lebih lagi. Menerapkan pay God first akan membantu Anda memiliki prioritas yang benar, membentuk hati Anda senantiasa penuh rasa syukur, serta membangun mentalitas keberlimpahan di dalam diri Anda. Memberi secara ikhlas akan membawa kita pada banyak kelimpahan. Jadi jangan ragu untuk banyak memberi kepada Tuhan atau sesama. Yang jelas, Anda akan selalu menerima lebih dari yang Anda beri.